itu sebelum semua rezeki yang sudah disiapkan, dicatat untuknya itu semuanya habis. Artinya itu apa? Rezeki dalam makna yang kedua ini gitu. Jadi memang benar bahwa semua kita itu sudah ditakar seberapa banyak eh, beras yang akan kita makan, gitu. Nasi yang akan kita makan, seberapa galon air yang akan kita minum, seberapa banyak pakaian yang akan kita pakai dan makainya itu seberapa lama, gitu kan? Itu ketika digunakan, itulah yang disebut rezeki kita. Gitu. Ya kadang-kadang kan kita punya motor misalnya gitu, tapi dipakai orang lain. Itu rezeki pada makna yang pertama gitu, sesuatu yang kita miliki, tapi digunakan oleh orang lain gitu. Ketika digunakan oleh orang lain, nah motor itu menjadi rezeki baginya pada makna yang kedua, gitu maksudnya. Jadi itu rezeki itu ada dua makna. Yang pertama sesuatu yang dimiliki, yang kedua sesuatu yang digunakan atau dikonsumsi oleh kita. Nah, sedangkan di ayat ini yang dimaksud dengan razaqnahum adalah sesuatu yang dimiliki. Jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga itu menjadi milik kita, gitu ya. Jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan menjadi milik kita, orang bertakwa itu menafkahkan sebagiannya. Jadi tidak ditahan seluruhnya untuk dirinya, gitu ya. Tapi di apa? Dinafkahkan, diinfakkan. Diinfakkan itu dalam bentuk infak yang wajib seperti eh, zakat, zakat wajib ya. Zakat wajib itu kan ada zakat fitrah ya. Kalau di akhir ya, di malam malam apa namanya? Malam Idul Fitri. Nah, sebenarnya wajibnya zakat fitrah itu di malam Idul Fitri. Jadi, kalau orang misalnya hidupnya sampai sebelum sebelum malam Idul Fitri, sebelum maghrib terakhir bulan Ramadan, itu sebenarnya dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Karena kewajiban zakat fitrah itu muncul atau turun ketika malam Idul Fitrinya atau setelah maghrib terakhir. Setelah azan maghrib terakhir di bulan Ramadan. Pas setelah itu diwajibkan kepada semua kaum muslimin yang mampu dalam artian ada sisa makanan kalau dia kasihkan beras gitu ya, untuk membayar zakat fitrah gitu. Sehingga ibu-ibu kalau misalnya ada orang yang dia sudah membayar zakat fitrah pada tanggal 1 Ramadan, itu sebenarnya boleh-boleh saja ya. Para ulama mengatakan itu boleh. Gitu. Kemudian dia setelah bayar 1 Ramadan itu tanggal 28 misalnya, 28 Ramadan meninggal. Nah itu bukan, itu yang sudah dia bayarkan itu tidak menjadi zakat fitrah. Menjadi apa? Menjadi sedekah aja. Karena dia tidak sampai di usianya di malam takbiran gitu. Malam takbiran dalam artian setelah melewati maghrib gitu. Seperti itu. Jadi termasuk juga misalnya bayi yang lahir setelah maghrib. Itu pun tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Karena dia tidak mengalami bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya wajib kepada orang yang mengalami bulan Ramadan dan bulan Syawal. Tapi dibayarnya itu boleh sebelum malam 1 Syawal. Tapi afdolnya itu dibayarnya zakat fitrah itu di malam 1 Syawal. Dan itu harus sudah disalurkan ke yang berhak
sebelum khotib naik mimbar. Makanya kalau kita bayarnya ke amil zakat gitu di masjid-masjid atau di mana gitu, itu harus dipastikan itu sudah tersalurkan kepada apa asnaf-asnaf zakat sebelum khotib naik ke mimbar seperti itu. Nah itu jadi yungfikun itu berinfak itu dalam dua bentuk ya, yaitu yang wajib dalam bentuk zakat, zakat fitrah atau zakat harta ya, zakat mal. Kalau ibu-ibu punya bisnis perdagangan ya harus dikeluarkan juga itu zakat yang disebut dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu dihitung pertama ada nisabnya ya. Nisabnya itu adalah di bab zakat ya. Kira-kira 85 gram emas ya kalau harta dagangannya sebanyak itu di akhir tahun itu harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Seperti itu. Dan ada juga zakat pertanian, ada juga zakat peternakan dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang para ulama menganalogi ya, melakukan kias bahwa ada yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi pada zaman Nabi itu ya nggak ada gitu. Misalnya ada tabib atau dokter gitu di zaman Nabi. Itu ya mereka tidak ada yang disebut dengan zakat profesi tabib gitu. Tapi sekarang ada itu yang disebut dengan zakat profesi dokter, zakat profesi misalnya, dan profesi lain lah. Karena itu dilakukan kias. Kiasnya apa? Kiasnya gini. Kias itu analogi ya. Jadi kalau misalnya petani yang penghasilannya lebih sedikit ya daripada dokter, itu aja harus dikeluarkan tuh zakatnya ketika panen gitu. Saya lupa berapa ya nisabnya itu. Berapa kita lupa ya. Pokoknya mereka harus mengeluarkan 1/5 dari hasil panennya gitu. Padahal itu tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilan seorang dokter gitu. Nah sehingga muncullah kemudian apa yang disebut dengan tadi zakat profesi, bahwa dokter pun dia harus menghitung penghasilannya selama 1 tahun itu berapa gitu, lalu dikeluarkan zakatnya gitu. Jadi gitu. Tapi itu adalah kias, karena zaman Nabi itu nggak ada. Karena zaman Nabi mungkin ya yang disebut tabib itu ya bukan jadi sebuah sebuah cara untuk mendapatkan penghasilan yang besar gitu. Sekarang aja mungkin pengobatan tuh menjadi sumber penghasilan yang besar. Kemudian yungfikun fi ta'atillah ya, di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi di dalam ketaatan kepada Allah itu yaitu bersedekah dan juga berzakat. Nah, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ciri yang berikutnya orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan kepadamu? Kamu di sini siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bertakwa itu adalah selain ciri-ciri yang sudah disebutkan, adalah mereka yang beriman kepada perkara di sini adalah kitab. Kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad.